Iya, bentar ya, Pak Amir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Baiklah, saya mewakili Bu Umi Kalsum sebagai host. Jadi saya buka dulu sambil menunggu beliau terhubung di room ini. Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, kita belajar bareng di room webinar Igigo dengan narasumber yang sangat welcome dan luar biasa keren. Beliau adalah Pak Amiruddin Romadoni. Beliau seorang programmer juga programmer dan trainer. Setahu saya beliau trainer karena mentor saya di Seamolek saat itu ketika mengikuti diklat WBA Whiteboard ya. Ini beliau Pak Amiruddin sekarang giatnya di Universitas Terbuka sebagai IT ya, tim IT. Beliau lahir di tahun 95, 1 Februari, sebentar lagi mau milad ya Pak Amir. 95 masih cukup muda ya Pak Amir, luar biasa. Iya. Pengalaman kerja ini ada staf administrator di Seamolek juga, IT konten dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa menyimaknya lewat sini. Nanti saya bagi linknya di blog saya ini sudah saya cantumkan dokumen dari webinar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk administrasi Kenpak nanti insya Allah. Oke Bapak Ibu, segitu dulu dari saya sebagai pembuka dan saya berharap Bapak Ibu yang terhubung di room ini benar-benar bisa mengambil manfaat dan kemudian bisa kita gunakan dalam menjawab kebutuhan guru pembelajar di zaman serba teknologi digital ini. Untuk itu, menyingkat waktu dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Webinar Igigo malam ini segera dimulai dan kepada narasumber Pak Amiruddin Romadoni disilahkan. Bismillah Pak Amir. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Baik, sebelumnya suara saya jelas ya Bu ya? Sangat jelas Pak Amir. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon izin dulu untuk share screen. Oke, sebelumnya sudah terlihat Bu screen saya? Sudah Pak Amir, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator telah memberi saya waktu. Kalau boleh tahu ini nanti saya diberi waktu berapa menit Bu?
Insya Allah ini kalau schedule webinarnya 2 jam ke depan, tetapi nanti di 2 jam itu sudah sekaligus sesi tanya jawab. Oh begitu. Nanti terima kasih Bu. Baik, langsung saja pada malam kali ini saya akan men-share kepada Bapak Ibu sekalian guru pembelajar tentang penggunaan atau pemanfaatan virtual tour untuk praktikum digital gitu. Nah, di mana di era sekarang ini kan kita sudah memasuki era digital 4.0 gitu. Nah, yang mana era tersebut adalah menggabungkan antara teknologi dengan baik itu secara fisik maupun non fisik dalam pembelajaran begitu. Jadi dalam kita mengajar ya kemudian memberikan pelajaran kepada peserta didik atau peserta murid Bapak Ibu sekalian begitu, itu sudah mengkombinasi antara teknologi dengan menggabungkan teknologi dalam pembelajaran gitu. Nah, sebelumnya kan memang kenapa bisa sampai ke industri 4.0 ini kan memang ada dulu ada industri 1.0 gitu kan. Industri 1.0 ini kan di mana mulai hadirnya pabrik-pabrik, ya, kemudian mesin uap, gitu, kemudian beralih lagi ke industri 2.0, ya kan, yang mana itu sudah memanfaatkan tenaga listrik, kemudian industri 3.0 itu adalah di mana munculnya sebuah teknologi atau komputer gitu. Kemudian kita sudah menginjak ke industri 4.0 di mana munculnya teknologi terbaru begitu, misalnya tentang robotik begitu kan, kemudian artificial intelligence ya kan, kemudian ada machine learning, kemudian IoT, kemudian sekarang yang lagi booming ini adalah tentang virtual, ya kan, baik itu virtual reality, augmented reality, kemudian mixed reality, dan juga virtual reality ini. Jadi virtual reality ini adalah teknologi terbaru yang masih masuk dalam golongan industri 4.0 begitu. Kemudian yang terbaru ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang Tesla ya. Nah, di mana Tesla itu mengadopsi driverless vehicle gitu. Jadi pengemudi otomatis begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, perkenalkan dulu, tadi sudah disinggung oleh Ibu Moderator, gitu. Perkenalkan, nama saya Medru Madoni. Bapak Ibu bisa memanggil boleh nama depan ataupun nama belakang, gitu. Sekarang saya berkegiatan di Universitas Terbuka, yaitu sebagai tenaga ahli desain komunikasi visual, di mana di sana saya ditugaskan untuk mendesain tentang bahan ajar digital gitu. Nah, di sana ada nomor kontak saya dan juga ada email saya, nanti mungkin Bapak Ibu ingin bertanya gitu, nanti bisa langsung japri ke saya atau menghubungi saya gitu. Nah, sebelum kita menginjak tentang apa itu virtual tour begitu kan, kita akan membahas dulu tentang virtual gitu kan. Kemudian selain virtual, pengalaman apa yang Bapak Ibu mengenai virtual ini begitu. Nah, virtual ini kan memang sering kita jumpai di era sekarang begitu ya. Kan di antaranya itu ada teman virtual gitu kan, sosial media gitu kan. Ketika Bapak Ibu bersosial media Facebook, ya kan, Twitter ataupun Instagram gitu, kemudian ada data virtual, dunia virtual begitu kan, belajar secara virtual yang sekarang kita laksanakan begitu. Kemudian di era sekarang ini saat pandemi itu ada konser ya kan secara virtual begitu, ada juga jalan-jalan secara virtual kan, badan kita di rumah begitu, tapi kita bisa melihat kemana-mana, bisa melihat dunia begitu.
Nah, fenomena sekarang gitu kan, fenomena sekarang ini tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan berbagai sumber daya daring atau luring merupakan sebuah keharusan sekarang, gitu kan. Dan bukan lagi tentang teknologi masa depan begitu. Jadi apa namanya tentang apa namanya ya pendidikan jarak jauh ini kan sekarang kita hadapi begitu ya. Sekarang kita hadapi di era pandemi sekarang ini, gitu kan. Bapak Ibu mengajar dari rumah, kemudian siswa mendengarkan atau menyimak dari rumah masing-masing. Kemudian adalah kebutuhan tentang konten belajar mandiri ini. Kenapa kita harus mengetahui tentang virtual tour ini, tentang kebutuhan. Karena apa namanya di Indonesia sendiri, begitu kan, tentang konten konten belajar gitu, baik itu secara digital itu agak sedikit kurang gitu. Karena kan memang apa namanya kita masih berproses begitu. Karena apa namanya era digital 4.0 ini kan baru mencuat ya karena baru boomingnya di era 2017 kan 2017. Sekarang kita pada dulu masih menyongsong ya kan sekarang kita sudah menghadapi sendiri gitu. Nah, pada pembelajaran berbasis asinkronus ini ya karena terus mandiri ini dibutuhkan lebih banyak konten yang menarik kan karena kenapa? Karena anak didik kita zaman sekarang yang Bapak Ibu didik itu kan generasinya sudah generasi Z ya, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar bahwasannya kita ini kan terbagi jadi beberapa generasi. Ada generasi baby boomers, ya kan, ada generasi X, ya kan, mungkin generasi yang Bapak Ibu, kemudian generasi Y ini adalah generasi saya, kemudian ada generasi Z itu atau bisa dibilang generasi kids zaman now lah ya yang kelahirannya di atas 2000 tahun 2000 ya kan sampai sekarang begitu. Nah, yang mana di generasi Z ini mereka kan cara belajarnya kan berbeda gitu kan seperti Bapak Ibu ketika belajar dulu gitu kan. Jadi mereka ketika terlahir di dunia itu mereka sudah muncul teknologi gitu kan. Nah, peran saya di sini adalah generasi milenial, generasi X ini, generasi Y ini adalah untuk bisa menjadi fasilitator begitu, gitu kan. Nah, mengenai apa namanya pembelajaran tentang teknologi sendiri. Kalau memang generasi Z itu kan memang cara mengenal teknologi atau belajar tentang teknologi kan agak sedikit lambat begitu ya dibandingkan generasi selanjutnya generasi saya, generasi X, Y maupun generasi Z begitu. Kemudian ketika generasi X itu muncul gitu kan di mana itu sudah muncul radio apa namanya televisi begitu kan yang kelahirannya itu tahun di atas 90-an gitu kan 90-an itu kemudian makanya agak sudah tidak alergi lagi dengan teknologi. Jadi sudah bisa menyesuaikan gitu kan. Ketika mereka generasi milenial ini belajar satu dua kali itu mungkin sudah langsung nyantol di kepala begitu kan. Beda lagi dengan generasi Bapak Ibu atau generasi Y gitu. Nah, berbeda lagi dengan generasi Z gitu kan. Mereka belajar secara discover begitu kan. Dimanapun mereka bisa belajar. Jadi tidak heran generasi-generasi kids zaman now atau generasi Z ini mereka bermain game begitu kan, tapi mereka bisa belajar gitu kan. Mereka belajarnya sudah tidak lagi menggunakan cara-cara yang konvensional gitu kan. Ya kan mereka belajar itu sudah menggunakan video gitu kan, belajar melalui games ya kan. Kemudian apa namanya? Mereka belajar itu hanya melalui genggaman smartphone gitu kan. Nah, kemudian eh, ketika apa namanya kebutuhan konten belajar ini semakin dibutuhkan, ya kan ini untuk menyesuaikan segmen-segmen tadi, ya kan peserta didik yang mereka bisa belajar lebih ke video atau berupa multimedia, begitu. Ada video, audio, ya kan teks, ya kan ada animasi, kemudian berupa simulasi, gitu. Nah, kemudian apa namanya di era 4.0 ini kan kita seolah-olah dipaksa untuk memanfaatkan teknologi begitu kan.
Nah, ini salah satu contoh penggunaan teknologi virtual reality gitu kan. Mungkin nanti kita akan sedikit bahas gitu, apa itu virtual reality gitu ya. Nah, saya coba putarkan gitu kan. Jadi di sini apa namanya Google membuat sebuah terobosan tentang belajar secara virtual gitu. Nah, jadi pembelajaran ini adalah secara virtual. Mereka diberikan sebuah device begitu ya. Kalau alatnya itu disebutkan adalah arta kacamata VR gitu biasanya gitu. Jadi mereka disuguhkan di sana ada smartphone di dalamnya, ada layarnya, kemudian mereka seolah-olah masuk ke dalam lautnya sendiri, ya kan? Di mana mereka belajar secara mandiri tentang apa-apa yang hidup di bawah laut begitu. Itu ini salah satu contohnya. Oke, selanjutnya adalah apa namanya penelitian ya kan bahwasannya yang pertama itu mayoritas anak adalah pelajar visual atau taktil ya, sentuhan atau rabahan. Sedangkan mayoritas instruksi adalah mendengarkan. Jadi mayoritas anak-anak zaman sekarang ini generasi zaman generasi Z ini adalah belajarnya secara visual harus ada bentuknya begitu. Misalkan alat peraga berupa alat peraga begitu kan, kemudian alat peraganya itu digitalkan gitu. Kemudian yang kedua adalah siswa belajar lebih banyak dengan melihat dan mengalami daripada dengan mendengarkan gitu. Jadi mereka apa secara mandiri itu kan jadi eksperimen sendiri gitu, belajar secara mandiri. Nah, perkembangan cara belajar berbanding lurus dengan kemajuan teknologi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Contohnya seperti ini, gitu kan? Di era di sini saya visualkan adalah smartphone, gitu. Nah, di era dulu smartphone itu kan biasanya cuma layarnya cuma satu strip begitu ya. Itu kan kemudian berkembang, berkembang, muncul BlackBerry, kemudian sampai sekarang muncul smartphone seluruh permukaannya adalah layar gitu kan. Jadi tambah lebar gitu. Nah, semakin canggih teknologi, semua kita bisa belajar melalui genggaman smartphone begitu kan. Kita belajar melalui smartphone, ya kan kita belanja online, mau apapun berhubungan dengan dunia apa antar teman, ya kan berhubungan dengan dunia luar itu hanya dalam genggaman kita. Nah, semakin canggih teknologi tentunya cara belajar berbeda, ya kan muncul-muncul teknologi-teknologi untuk apa namanya ya, memaksimalkan ya akan memaksimalkan teknologi yang ada misalkan muncul e-book ya kan digital e-book gitu kan jadi buku itu sudah dalam bentuk digital kemudian buku digital itu di dalamnya sudah ada visual secara 3D ada videonya begitu kan ada kuis ada audio dan lain sebagainya begitu. Nah, sebelum virtual tour gitu kan, itu Bapak Ibu mungkin pernah mendengar. Jadi sebelum virtual tour ini ada namanya virtual reality, ada augmented reality dan ada mixed reality. Itu apa? Ya kan virtual reality, augmented dan mixed reality ini. Nah, kita akan perkenalan dulu sebelum kita menginjak tentang virtual tour. Ya kan karena virtual tour ini sendiri adalah bisa dibilang turunan dari bisa masih golongan dari virtual reality. Nah, ini salah satu teknologi yang digunakan di era industri 4.0 ini gitu. Nah, augmented reality ini adalah singkatnya ini kita menggabungkan ya kan dunia maya baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi kemudian diproyeksikan ke dalam dunia nyata gitu. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh teknologi
augmented reality tentang pengenalan hewan. Gitu. Nah, kalau dulunya, ya kan kita kan ketika belajar secara konvensional kan menggunakan buku ya, gitu kan. Di dalam buku itu kan visualnya hanya sebuah gambar saja, ya kan misalnya tentang ular, gitu kan di sini. Ya sebatas gambar ular gitu kan, tidak bisa bergerak, ya kan tidak ada suaranya bagaimana si ular itu, ya kan cara berjalannya, kemudian anatominya secara lengkap itu bagaimana, gitu kan. Nah, ketika sudah dibuatkan menjadi teknologi augmented reality ini seolah-olah nyata, kan ularnya itu berada di depan kita. Seperti ini. Nah, kemudian ini ada ada buaya, ada visualnya, alat peraganya lebih nyata, begitu. Bisa bergerak, bisa berjalan, gitu kan. Gitu. Dan selanjutnya, begitu. Nah, ada lagi. Nah, ada lagi ini adalah yang saya buat ini tentang augmented reality kode bahasa isyarat tunarungu gitu. Jadi di sini nanti ada visualnya bagaimana huruf A itu ya kan, huruf A, huruf B, ya kan, dan huruf C dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya kan tentang bagaimana memperagakan huruf ya kan huruf B misalnya. Bagaimana? Oh ternyata seperti ini. Kita kan nggak tahu gitu kan biasanya karena video. Tapi kalau visualnya lebih ternyata seperti ini kan kita tahu oh cara bergeraknya bagaimana. Oke. Dan selanjutnya gitu. Nah itu salah satu contoh teknologi yang menggunakan augmented reality gitu. Nah sekarang teknologi augmented reality ini tidak hanya digunakan untuk media bahan ajar gitu kan atau alat peraga di kelas begitu, tapi sudah masuk ke dunia industri misalnya adalah untuk apa namanya ya untuk properti gitu misalnya ya kan tentang misalnya mengenalkan tipe-tipe rumah gitu kan akan bagi developer-developer properti begitu kan biasanya ketika menunjukkan kan hanya foto-fotonya saja ya karena ketika ada jadi bentuk 3D-nya begitu kan muncul rumahnya gambarnya akan lebih jelas begitu dan lain sebagainya. Ada lagi untuk furniture misalnya gitu kan. Nah, misalkan saya di rumah itu saya ingin memasang atau membeli sebuah sofa begitu ya, sebuah sofa. Nah, sofanya itu apa namanya kita menggunakan teknologi augmented reality, kemudian kita seolah-olah sofanya itu sudah menempel nyata ya kan berada di rumah kita. Oh, ternyata bagus gitu. Kita bisa milih gitu itu untuk industri sudah merambah ke sana gitu. Nah, selain augmented reality ini ada virtual reality. Nah, virtual reality ini adalah kebalikannya gitu kan. Bagaimana maksudnya kebalikannya? Nah, maksudnya adalah uh, kita ya kan sebuah teknologi itu membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya gitu. Jadi memayakan sebuah dunia nyata gitu. Jadi yang awalnya dunia nyata seperti ini dibuatkan virtual menggunakan simulasi komputer, kemudian kita bisa masuk ke dalam, kemudian kita bisa berinteraksi. Nah, biasanya virtual reality ini menggunakan alat, ada namanya Google Cardboard, kacamata gitu ya, berupa kacamata, kemudian ada sensor di tangan kita gitu. Contohnya ada seperti ini. Contohkan. Nah, ini salah satu virtual reality gitu. Jadi kita bisa berinteraksi di
Nah, seperti ini. Jadi ada menggunakan kacamata gitu ya, kemudian ada alat controllernya begitu. Jadi kita bisa masuk ke dunia virtual. Gitu. Kita bisa berinteraksi, bisa bermain game ya kan nyata, ya kan kepada kita main apa namanya biasanya digunakan untuk apa namanya simulasi ini. Nah, misalnya untuk merakit mobil ya kan itu biasanya untuk mengurangi cost dari biayanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang pernah saya buat adalah ini tentang exhibition atau apa namanya kita masuk ke dalam sebuah ruangan gitu ya, ruangan yang mana di dalamnya itu adalah menjelaskan tentang program sebuah instansi gitu kan. Nah, karena sebelumnya tadi sempat dibahas, bahwasanya saya pernah di Syamulek, ya kan, saya menggunakan beberapa konten pembelajaran, terutama ada AR VR. Nah ini, jadi orangnya ini, nah orangnya ini di sebelah pojok ini, jangan sama masih menggunakan alat gitu kan. Kemudian dia berjalan-jalan apa namanya dalam ruangan, kemudian misalnya di dalam itu ada apa ya, eh, kayak kebun binatang seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu jauh-jauh, pengen merasakan begitu kan ya, pengen tahu begitu. Misalnya komodo itu bentuknya seperti apa, begitu kan ini di virtualkan biasanya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita sedikit tahu ya kan tentang augmented reality dan virtual reality, ini ada satu lagi namanya mixed reality. Waduh, apa lagi ini? Oke. Aduh, apalagi ini mixed reality gitu kan. Nah, mixed reality ini adalah gabungan dari keduanya gitu. Jadi dari antara virtual reality dan augmented reality ini digabungkan menjadi satu. Dan jadinya seperti apa? Jadinya adalah akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini sekarang ini masih dikembangkan. Nah, ini dikembangkan oleh Microsoft nih. Jadi ini menggunakan sebuah alat seperti kacamata kan. Jadi kalau Bapak Ibu apa namanya tahu pernah menonton film CV tentang Avengers atau apa ya tentang Iron Man begitu ya. Nah Iron Man itu kan seolah-olah itu dia bisa apa namanya menjalankan komputer itu berada di dunia nyata begitu ya. Kita tinggal lihat ya kan kemudian kita apa namanya nonton berhubung dengan orang ya kan seperti hologram begitu ya gitu. Nah ini sudah dikembangkan ya kan. Nah ini sudah dijual belikan alatnya ini. Nah, ini namanya HoloLens. Jadi karena masih teknologi baru, ini makanya sedikit sedikit mahal. Gitu. Mohon maaf Pak Amir, ini ada chat dari partisipan, katanya Iya. suaranya kurang jelas. Oh gitu. Baik, mungkin jaringan saya yang mungkin naik turun ya Bu ya. Mohon maaf ya kan. Mungkin saja nanti semoga cepat membaik untuk internetnya gitu, supaya nanti terdengar di Bapak Ibu gitu. Tapi tetap saya lanjutkan saja ya Bu ya. Iya, oke Pak. Oke, oke, baik. Jadi ini tentang biasanya untuk ini untuk industri, jadi untuk industri manufaktur biasanya ini, ya kan berkolaborasi begitu kan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menemukan sebuah terobosan di industri tersebut. Itu.
Nah, dan ini juga masih sama HoloLens. Nama alatnya adalah HoloLens. Ini dikembangkan oleh Microsoft ini. Dan tapi alat sudah dijual belikan, bisa dibeli di store-nya. Oke. Nah, kita lanjut ya kan. Lalu apa ya kan perbedaannya dari ketiga AR, VR, MR ya kan? Perbedaannya apa? Ini perbedaannya lebih ke apa namanya environment ya kan, jadi lingkungannya itu yang berbeda. Kalau VR itu kita masuk ke dunia maya, kemudian kalau AR itu yang dunia maya yang kita datangkan ke dunia nyata gitu kan. Kemudian kalau VR itu gabungan ya kan, kita cara menggunakannya secara VR, akan tetapi kontennya 3D-nya dimasukkan ke dalam dunia nyata begitu. Kemudian kita bisa berinteraksi begitu. Itu adalah mixed reality begitu. Kemudian dari penggunanya juga keterlibatan si penggunanya gitu. Kalau AR kan hanya sebatas melihat begitu kan, masih terbatas si usernya untuk apa namanya ya apa namanya terhadap 3D-nya atau objeknya ya kan. Kalau VR kan kita bisa berinteraksi begitu kan, tapi menggunakan alat gitu. Kalau AR kan hanya keterbatasan interaksi dengan objeknya. Kalau MR ini sudah lengkap gitu, paket lengkapnya gitu. Nah, kemudian setelah kita belajar dari ketiganya, ya kan, kita lanjutkan mengenai virtual tour. Kita masuk ke pokok bahasan gitu. Jadi virtual tour ini masih masuk ke dalam kategori virtual reality gitu kan. Tapi perbedaannya adalah konten, ya kan, penyajian kontennya gitu. Nah, virtual tour sendiri ini adalah simulasi dari sebuah tempat gitu kan. Bisa terdiri dari video, ya kan, kemudian berupa image atau gambar diam, kemudian dapat juga berupa elemen multimedia seperti efek suara, musik, narasi, dan teks. Jadi di dalam video ataupun gambar tadi itu bisa kita tambahkan 3D, ya kan, kemudian suara, musik, atau narasi, dan teks tentunya begitu. Jadi lingkungan misalnya ada sebuah objek sebuah ruangan begitu ya, kemudian di capture, di foto, kemudian dijadikan sebuah virtual, yang mana virtual ini fotonya itu adalah berupa foto 360 derajat. Jadi fotonya itu ukurannya ada 360 derajat, jadi melingkar gitu 360 derajat. Nah, selanjutnya kenapa ya kan, kenapa virtual tour, apa kelebihannya? Nah, kelebihannya ini daripada virtual reality gitu ya, itu lebih sederhana dan lebih ringan dalam pembuatan dan penggunaannya gitu. Jadi tidak perlu membutuhkan spesifikasi device yang tinggi begitu ya, spesifikasi device yang tinggi, kemudian tidak membutuhkan apa namanya sumber daya yang besar gitu, ya kan, kemampuan ya kan, itu cukup sederhana karena virtual tour ini hanya mengcapture sebuah tempat begitu, mengcapture sebuah tempat gitu, kemudian dijadikan sebuah virtual, kemudian kita menyaksikannya secara VR begitu, bisa menggunakan alat bantu kacamata dan sebagainya begitu. Kemudian selanjutnya adalah tadi tidak membutuhkan alat dengan spesifikasi tinggi gitu ya. Kemudian multi platform ini maksudnya kita bisa mengakses virtual tour ini melalui laptop, melalui tab, melalui smartphone kita, jadi sudah fleksibel begitu. Kalau virtual reality itu biasanya segmented, maksudnya adalah apa namanya hanya bisa digunakan di device tertentu, misalnya di laptop, ya kan, di apa namanya di komputer begitu kan, kemudian harus ketika ingin menyaksikan di smartphone atau tab harus dibuatkan ke dalam platformnya itu sendiri gitu. Tapi kalau untuk virtual tour ini sudah menyesuaikan, jadi multi platform, kemudian didukung dengan banyak device begitu. Kemudian apa namanya virtual tour ini sekarang, kalau zaman dulu ini kan saya meriset virtual tour ini sejak 2017 gitu, sudah 2017-an begitu. Nah, di kala itu 2017 itu device yang digunakan itu masih terbatas begitu, berbeda zaman sekarang begitu. Zaman sekarang itu semua smartphone itu sudah dilengkapi berbagai macam sensor. Salah satunya adalah
kompas, ya kan, kemudian giroskop, ya kan, giroskop dan akselerometer itu yang dua sensor yang digunakan untuk mengakses virtual tour ini gitu. Jadi sekarang sudah semua device, semua smartphone sudah mumpuni lah untuk menggunakan virtual tour ini. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan virtual tour ini. Jadi selain untuk bidang pendidikan ini sudah banyak diimplementasikan di banyak bidang, ya kan. Tadi kalau AR tadi kan untuk manufaktur dan sebagainya gitu kan. VR VT-nya atau virtual tour ini juga sudah merambah ke banyak bidang. Salah satunya diantaranya adalah museum digital. Kan, jadi museum itu sekarang sudah dibuatkan virtual tour-nya. Ya kan, misalnya kita ingin mengunjungi sebuah museum misalkan gitu kan, di daerah tentu, atau misalnya Gorontalo ingin menyaksikan museum atau menyaksikan Monas atau Museum Sumpah Pemuda, itu bagaimana sih bentuknya, ya kan, kita bisa jalan-jalan ke sana gitu kan, tanpa kita harus datang ke tempat tersebut gitu. Selain museum digital ini digunakan juga dimanfaatkan untuk virtual lab gitu. Jadi untuk simulasi-simulasi. Kemudian selanjutnya adalah untuk pariwisata. Jadi objek pariwisata ini biasanya digunakan untuk promosi gitu. Kemudian ada properti. Nah, kemudian untuk museum ini contohnya apa saja? Nah, ini ada beberapa yang sudah ada, yang sudah dibuatkan dan sudah saya buatkan sendiri juga, kan. Jadi di antaranya ada Museum Nasional, ini sudah memang dari museumnya sendiri. Museum Sumpah Pemuda ini kemarin sempat membuat juga saya, kemudian Museum Geologi itu. Kemudian untuk selanjutnya ini tadi selain museum digital ya. Nah, ini tadi digunakan untuk biasanya untuk anak-anak yang di daerah 3T, misalnya di Papua begitu kan. Mereka dapat mengenal atau mengetahui museum-museum yang di seluruh Indonesia atau terutama di Jakarta gitu kan, tanpa mereka harus datang gitu. Misalkan tentang pelajaran mereka tentang Sumpah Pemuda misalnya kan. Kemudian ada simulasinya, ada alat peraganya begitu kan, bagaimana museum bentuk museumnya gitu kan, di dalamnya ada apa saja, misalnya ada suara-suara tentang radionya, kemudian ada perjuangan-perjuangan dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian tadi selanjutnya adalah untuk virtual lab gitu ya. Nah, ini contohnya yang kemarin sempat saya buat adalah virtual lab untuk lab kimia Universitas Negeri Yogyakarta gitu. Nah, ini diantaranya ada tentang misalnya ikatan kimia gitu ya, ikatan kimia. Nah, ini di sini ada simulasinya gitu. Nah, mulai kan praktikum misalnya. Nih, jadi di sini bisa mulai praktikum gitu. Nah, kemudian untuk labnya sendiri ya kan, bagaimana contohnya? Ini salah satu contohnya. Nah, ini ada sebuah ruangan, jadi saya mengcapture sebuah lab kimia yang ada di laboratorium di Universitas di UNY ya, di Yogyakarta. Misalnya saya lihat yang ini. Nah, di sini nanti di sini ada alat peraganya. Misalnya di sini tentang nah ini. Jadi ada alat peraganya 3D, berbentuk 3D. Nah, jadi di dalam virtual ini bisa kita tambahkan, bisa ditambahkan video ya kan, kemudian terutama bisa ditambahkan alat peraga-peraga seperti ini berbentuk 3D ya, berbentuk digital gitu kan contohnya. Ini salah satu contoh gitu. Oke. Nah, selanjutnya selain virtual lab tadi adalah untuk
pariwisata gitu ya. Nah ini pariwisata yang sudah ada itu ada Jam Gadang, ya kan, Candi Prambanan, kemudian Benteng Otahana ini juga sudah ada tapi belum sempurna gitu ya, yang ada di Gorontalo, Otanaha, maaf, Benteng Otanaha. Nah, nanti kita akan melihat bareng-bareng ya bagaimana bentuknya gitu. Kemudian untuk usaha properti ini contohnya di studi apartemen ini contohnya. Nah, ini bentuknya virtual tour juga. Gitu. Jadi mengenalkan tentang apartemen yang dijual gitu. Nah, ini contohnya adalah ini saya. Nah, ini virtual tour digunakan untuk properti. Jadi langsung bisa lihat, oh interior dari ruangannya itu seperti apa bentuknya, gitu kan? Dan apa namanya visual itu nyata, ya kan sesuai dengan apa yang dibuat di sana, begitu sesuai apa yang dijual. Nah, kita bisa lihat, gitu kan jelas. Kemudian kita masuk ke dalam ruangan, misalnya ruang tamu, ke ruang keluarga seperti ini. Oh, ternyata bentuknya seperti ini. Jadi ketika mereka memasarkan sebuah produk gitu kan, terutama untuk properti ini lebih menjual gitu. Jadi ketika mereka ingin menunjukkan kan biasanya berupa gambar begitu ya, berupa foto-foto saja. Nah ini mereka bisa menjelajah sendiri gitu kan. Mereka pengen lihat ruang tamu, kamar mandi, tempat tidur dan lain sebagainya. Tuh. Oke. Nah itu untuk properti. Nah, oke. Uh, Oke, sebelum saya lanjutkan begitu kan, saya ingin apa namanya ya, Bapak Ibu ingin mencoba ya kan tentang virtual tour ini. Nah, silakan Bapak Ibu mengakses bisa melalui smartphone atau bisa melalui laptop atau komputer yang Bapak Ibu gunakan gitu kan. Alamatnya adalah yang pertama adalah vr.siamolek.org, kemudian yang kedua adalah indonesiavirtualtour.com. Oke, silakan diakses ya kan, saya mungkin bisa diberi waktu sampai 5 menit ya mungkin ya Bu ya. Oke, untuk Bapak Ibu bisa coba sendiri ya kan, sambil saya juga memperagakan di sini. Oke, vr.siamolek.org. vr.siamolek.org. Nah, ini yang sudah beberapa spot yang apa tempat yang sudah saya sendiri kembangkan. Ini salah satunya adalah dan teman-teman juga beberapa ini tentang tadi Museum Sumpah Pemuda gitu ya. Jadi saya pengen jalan-jalan bagaimana sih bentuknya Museum Sumpah Pemuda itu. Karena kita harus datang ke tempatnya. Sama bentuk-bentuknya, kemudian visualnya juga sama. Kemudian di dalamnya nanti bisa ditambahkan tadi ada musik, background musik, kemudian ada teks, kemudian ada suara juga, ada narasi juga. Kita bisa jalan-jalan masuk ke dalam misalnya. Ini kita langsung disambut oleh narasinya. Jadi ini tour guide-nya gitu kan, ketika kita biasanya mengunjungi sebuah tempat bersejarah kita kan pasti ada tour guide-nya gitu kan. Kita ingin mengetahui tempat-tempat atau sejarah dari tempat-tempat tersebut.
Nah, itu. Nah, Bapak Ibu nanti langsung bisa dicoba ya, langsung dicoba aja sambil daripada bosen gitu kan. Kalau saya ngomong terus kan lebih enak ada prakteknya gitu. Nah, silakan dicoba apa namanya dipraktekkan di device-nya masing-masing, bisa laptop, bisa smartphone-nya gitu. Kemudian selanjutnya adalah ini Museum Monumen Kresek Madiun gitu kan, monumen di 13 PKI gitu. Kemudian ada lagi Tebing Breksi, ini adalah tempat wisata ya kan untuk promosi juga gitu kan. Kemudian ada Prambanan, kemudian ada Candi Ijo juga. Ini semua berada di Yogyakarta. Ada Jam Gadang juga gitu. Nah, kemudian selain VR tadi adalah Indonesia Virtual Tour gitu. Nah, ini lebih lengkap lagi gitu. Misalkan adalah di sini. Saya cek adalah museum lagi. Sama, di sini ada Museum Sumpah Pemuda juga. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, di dalamnya sini itu ada. Nah, kita bisa membaca di sini, ada teksnya, gitu kan, ada video juga. Ruang pengenalan, ruang ini adalah memamerkan suasana kota Batavia pada 1920-an dan di diorama aktivitas pemuda sedang belajar dan diskusi di Gedung Keramat 106 saat masih menjadi pemondokan mahasiswa sekolah Stovia dan selanjutnya. Gitu. Kemudian ada video juga, kan, video penjelasan tentang ruang ini juga, kemudian ada juga foto-fotonya. Gitu. Kemudian di sini ada fotonya juga, jadi foto-foto. Nah, seperti itu. Seperti itu, ini salah satu contoh. Silakan Bapak Ibu, ada waktu 5 menit ya untuk mencoba. Oke, baik. Sudah ya Bu ya. Apa namanya nanti untuk eksperimennya sendiri itu nanti kita lanjutkan nanti. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, jadi seperti itu. Jadi salah satu bentuk apa contoh akan virtual tour ya kan untuk pembelajaran kita di kelas. Akan bisa untuk apa namanya praktikum di dalam kelas. Nah, kemudian apa namanya bagaimana penerapan virtual tour ini untuk pembelajaran ya kan apa saja yang bisa dibuatkan dalam virtual tour ini ya kan ini ada banyak sekali ya kan kalau kita mengenal STEAM ya ada sains, teknologi, engineering, art, maths ini semua rata-rata bisa apalagi sains misalnya adalah mengenal tentang kita masuk ke misalnya ke dalam sebuah ilustrasi ilustrasi gunung berapi gitu kan. Kemudian tentang teknologi ya kan tentang misalnya anatomi tubuh gitu kan. Kemudian nanti di sebuah ruangan, di sebuah lab kimia begitu kan ada berbagai macam benda, kemudian ketika nanti disentuh muncul apa namanya keterangannya ya kan dan lain sebagainya gitu. Nah, museum yang sudah menerapkan itu adalah museum nasional. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mencari ya nanti bisa dicari adalah virtual reality museum nasional. Nah, nanti di dalamnya itu relief-relief yang ada di museum itu sudah dibuatkan dalam bentuk 3D-nya begitu. Jadi
kalau kita ke museum kan kalau kita melihat relief kan lihat tengok kanan kiri begitu ya kan supaya terlihat dari sisi berbagai macam sisi. Nah, di sana itu sudah dibuatkan 3D-nya. Jadi kita bisa memutar, membolak-balikkan reliefnya gitu. Seolah-olah kita sudah hampir nyata lah ketika mengunjungi sebuah museum tadi, museum nasional tadi gitu. Nah, selain sains, teknologi, engineering juga sama tadi tentang apa namanya pemesinan dan lain sebagainya, tentang art, kemudian ada matematika juga, karena di dalam virtual tour ini kita bisa menyisipkan narasi, background, video, foto, ya kan, bahkan mengembedkan sebuah website, kemudian sebuah objek 3D, ya kan, untuk alat peraga gitu. Nah, selanjutnya adalah wah ini kok tertarik begitu kan, virtual tour ini kok bagus sekali. Bagaimana tahapan atau cara pembuatannya gitu. Nah, ini ada beberapa tahapan, ada 4 tahapan. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu harus menentukan tema dan tempat untuk dijadikan sebuah virtual tour. Apakah sebuah lab, apakah sebuah ruangan, begitu kan? Apa sebuah museum, ya kan? Atau sebuah tempat wisata atau landscape dan sebagainya, begitu. Pemandangan yang bagus misalnya di pantai dan sebagainya. Begitu. Kemudian setelah menemukan, ya kan, apa saja, ya kan, yang nanti akan dibuatkan atau dalam bentuk virtual itu, kemudian kita petakan dulu, ya kan? Jadi apa saja nanti misalkan dalam ruangan itu kita petakan, misalnya ruangan A, ruangan B, ruangan C, terus ruangan D. Oh, ini ruangan ini nggak perlu, nah, kan kita tentukan dulu spot-spotnya begitu. Oh, ini kemudian ketika nanti dari sini supaya real begitu kan, supaya real kita seolah-olah berjalan, berarti kita harus mengcapture di depannya gitu. Jadi berurutan gitu kan. Setelah sini kemudian jaraknya ada sekitar 5 meter, kemudian 5 meter lagi, supaya seolah-olah kita mengelilingi, ya kan, kita berjalan-jalan secara virtual begitu. Jadi kita petakan dulu apa saja yang akan kita ambil. Kemudian misalnya kalau sebuah lab kimia itu kemudian ada alat-alat di dalamnya, ya kan, kemudian kita ingin memberi tanda atau memberi penjelasan dari tanda-tanda yang ada di lab tersebut, gitu kan. Kita petakan dulu, kita susun dulu, begitu. Nah, setelah sudah semua, ya kan, kita langsung mulai action adalah untuk pengambilan foto. Nah, pengambilan fotonya ini memang dibutuhkan alat tertentu, namanya kamera 360 derajat, ya kan. Nanti akan coba saya kasih tunjuk, begitu. Ada foto, gitu. Jadi fotonya memang foto tersendiri alatnya. Gitu. Nah, setelah kita mengcapture begitu, itu selanjutnya adalah tahap produksi. Produksinya adalah menjahit. Jadi dari satu foto ke foto yang lain ini supaya terhubung begitu. Supaya tadi seolah-olah kita berjalan ke setiap ruangannya begitu. Jadi menjahit, ya kan, kemudian memberi tanda-tanda tadi sesuai dengan susunan kita, rancangan kita begitu kan. Nah, kita sudah masuk ke tahap produksi. Kemudian yang terakhir adalah tahapan untuk publish, ya kan, karena ini bentuknya adalah web, ya kan, nanti berbentuk website begitu. Nah, nanti tahapnya kita mempublish ke internet gitu. Nah, ini alat-alat kamera yang dibutuhkan, ya kan, ada 3 yang saya rekomendasikan, adalah ada Samsung Gear 360, ada Kodak, kemudian ada Ricoh Theta. Nah, ini saya sertakan juga harga-harganya, kisaran segini gitu, kurang lebihnya lah untuk kameranya sendiri gitu. Misalnya nanti untuk apa namanya, untuk alat peraga, pembuat alat peraga di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing begitu kan, ini menggunakan virtual tour supaya terkini begitu kan, cara belajarnya itu alatnya segini begitu alatnya. Kemudian selain alat dalam dalam pembuatan gitu ada aplikasinya. Nah, ini ada 3 aplikasi rekomendasi, ya kan, yang sudah saya siapkan. Ada Panotour, ada KR Pano, kemudian ada Tedivista gitu. Tentunya alat-alatnya ini tidak gratis gitu. Jadi tapi kita masih bisa menggunakan gitu. Akan tetapi nanti ketika kita publish itu biasanya ada watermark-nya gitu. Karena kita menggunakan trial-nya. Jadi dari masing-masing ini kita bisa menggunakan trial untuk coba-coba. Nanti kalau ternyata hasilnya bagus, nanti tinggal beli lisensinya supaya watermark-nya hilang gitu. Nah, itu aplikasinya. Nah, kemudian misalnya kita ingin di dalam virtual tour-nya kita tambahkan alat peraga tadi, seperti tadi apa namanya, molekulmu tadi ya gitu ya, misalnya untuk relief. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan yang pertama adalah Paint 3D.
ya kan, kemudian ada Sketchfab. Nah, untuk membuatnya itu ada beberapa aplikasi untuk pembuatan objek 3D-nya. Salah satu yang paling mudah ini adalah Paint 3D. Paint 3D ini aplikasi bawaan Windows. Jadi apabila Bapak Ibu laptopnya itu terinstall Windows, ya kan Windows 10 begitu ya, Windows 10 itu biasanya sudah ada di sana Paint 3D gitu. Jadi di sana nanti Bapak Ibu mungkin bisa cek sendiri ya, bisa lihat bagaimana membuat alat peraga digital gitu ya, berbentuk 3 dimensi secara mudah itu menggunakan Paint 3D. Kalau yang profesional itu ada Maya, ada Blender dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada lagi tools yang selanjutnya ada Sketchfab. Sketchfab ini apa? Sketchfab ini adalah platform untuk menerbitkan, berbagi, menemukan, membeli dan menjual konten digital, konten 3D. Contohnya seperti ini. Nah, gitu ya. Pengen mencari alat peraga gitu misalnya. Nah ini. Nah, misalkan ketika nanti ini kan belajarnya online begitu ya, kemudian untuk memberikan sebuah alat peraga ya kan secara online itu bagaimana, itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan alat ini. Misalkan di sini. Nah, objek-objek ada di sini nanti kita tinggal masukkan di dalam virtual tour kita begitu. Jadi tinggal kita masukkan, kita embed atau kita sematkan lah gitu. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya. Nah, jadi di sini itu sudah ada animasinya gitu kan, animasi tentang ini apa, tentang jantung gitu ya, mana cara berdetaknya, mana serambi kanan, mana serambi kiri begitu kan. Nah ini contohnya gitu kan. Nah ini di Sketchfab ini kita bisa masukkan 3D yang beranimasi juga. Nah ini contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan platform ini gitu ya untuk memberikan apa namanya gambaran atau alat peraga ketika Bapak Ibu mengajar secara online gitu kan, terutama nanti. Nah ini ada animasinya. Oh ternyata serambi kanan, bilik kanan, bilik kiri begitu kan, cara berdetaknya dan sebagainya. Itu salah satu platform yang nanti mendukung apa nih Bapak Ibu dalam turnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah bisa tidak kita membuat virtual tour ini dengan smartphone, baik itu menggunakan Android gitu kan atau menggunakan iPhone gitu. Nah, itu bisa ada 2 aplikasi yang Bapak Ibu nanti bisa gunakan. Yang pertama adalah Google Street View. Nah, Google Street ini adalah bawaan Google. Fungsi Google Street View ini nanti Bapak Ibu bisa mengcapture foto menjadi 360 gitu. Jadi fotonya itu bertahap, ya kan, foto sebelah kanan berurutan, atas bawah begitu, nanti dia akan menjahit sendiri begitu si aplikasinya. Yang kedua adalah di My 360. Nah, ini ada 2 aplikasi nanti yang Bapak Ibu bisa gunakan, kita ingin coba-coba membuat virtual tour begitu. Nah, kemudian untuk previewnya bagaimana gitu kan, untuk supaya bisa berjalan. Yang pertama ada itu ada kaula.com ini secara online gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa gunakan, ini ada trialnya. Nah, misalkan saya ingin mencoba dulu ya kan, saya ingin meng-share ke teman saya gitu kan, satu foto 360 derajat buatan saya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa share, yang pertama ada Facebook. Facebook itu mendukung foto 360 ketika nanti Bapak Ibu post ya kan di Facebook, ya kan di postingan Bapak Ibu, nanti teman-teman Maya Ibu ya kan, teman-teman Maya, teman-teman virtual ya Bapak Ibu sekalian itu bisa melihatnya secara
virtual seperti virtual tour gitu, jalan-jalan, muter gitu. Lihat kanan, kiri, atas, bawah gitu. Yang kedua adalah Google Foto. Google Foto itu ketika nanti kita sudah memiliki foto 360 derajat, ketika dimasukkan nanti dia akan otomatis memview-nya itu adalah 360, jadi berputar begitu seperti bumi. Begitu juga dengan Google Map gitu. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Oke. Itu apa namanya, Bapak Ibu bisa membuat virtual tour sederhana ya kan, menggunakan smartphone ya kan. Kalau yang di atas tadi itu kan alat-alat yang memang untuk kebutuhan membuat virtual tour secara profesional begitu ya. Nah, kalau untuk karena kita punya smartphone, bagaimana kita membuat menggunakan alat yang ada, device yang kita miliki gitu. Karena rata-rata device atau smartphone zaman sekarang itu sudah support berbagai macam tadi sensor gitu ya, kemudian sudah canggih begitu kan, layarnya juga rata-rata sudah cukup ya kan untuk menikmati itu konten virtual tour ini. Itu. Nah, yang terakhir adalah untuk uji coba, ya kan, saya sudah sediakan virtual tour dalam bentuk video, gitu kan, dalam bentuk video. Silakan Bapak Ibu buka smartphone-nya, kemudian buka aplikasi YouTube-nya, kemudian ketikkan di sana virtual Museum Sumpah Pemuda. Nah, nanti ketika sudah dibuka, silakan goyangkan smartphone Bapak Ibu, nanti otomatis akan mengikuti. Jadi kita bisa jalan-jalan, ya kan, melalui YouTube gitu kan ya. Nanti di sana ada narasinya, nanti Bapak Ibu bisa coba begitu. Nah, silakan dicoba sambil saya nanti akan praktekkan gitu ya, sambil coba. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu materi dari saya, materi pada malam kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi Bapak Ibu semua, bisa memanfaatkan kalau mungkin Bapak Ibu virtual tour itu hanya mendengar saja begitu kan, tanpa tahu bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana cara memanfaatkannya. Link materi bisa diakses di bit.ly/virtual tour Igigo. Nah, seperti yang ditampil di layar Bapak Ibu, materi nanti bisa diakses di sana. Nah, nanti bisa dilihat-lihat sendiri lagi, dibaca-baca lagi gitu. Nah, kita mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bu ya, sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Nanti saya akan menunjukkan yang virtual tour melalui YouTube gitu. Iya, terima kasih Pak Amiruddin. Baiklah Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu yang berbahagia Nusantara yang ada di room ini, silakan bertanya langsung kepada Pak pemateri kita. Silakan Bapak Ibu. Atau bisa juga di kolom chat pertanyaannya, nanti insya Allah kami bantu jawab. Mungkin Ibu Rahma ada pertanyaan Bu? Iya, baik. Terima kasih Bu Umi. Jadi gini, menarik ya Pak Amir. Saking menariknya rada-rada bingung. Jadi menarik nih tampilan tayangannya iki loh, bagus sekali. Jadi virtual tour untuk praktikum digital. Yang terbayang di benak saya itu kan saya mengampu mapel matematika. Iya. Nah, kalau mau dibikinkan praktikum digital untuk matematikanya ke virtual tour itu kan tadi bilangnya Pak narasumber bilangnya ada 4 tahap ya, ada tahap ide, pemetaan, foto, terus produksi dengan menggunakan tambahan device kamera 360 derajat yang nominalnya cukup keren ya Pak Amir, kameranya. Kalau tanpa kamera itu virtual tour-nya itu produknya itu tidak bisa kita lakukan ya. Itu satu. Kedua, ini untuk mendesain virtual tour-nya itu harus ada
ada softwarenya ya Pak Amir. Iya, benar. Mungkin iya mungkin perlu perlu pelatihan online-nya mungkin ini buat virtual tour-nya. Ayo. Apa apa sama dengan ini ya Pak Amir, sama dengan ketika saya menggunakan mini lab ke sana ya arahnya Pak Amir. Mohon maaf, aku putus-putus arahnya. Yang terakhir tadi bagaimana? Kemarin saya sempat menggunakan mini lab untuk VR-nya. Milia Lab. Milia Lab. Iya, mini lab. Virtual tour yang dimaksud Pak Amir itu ke sana ya arahnya ya? Atau gimana itu Pak Amir? Oh begitu, baik, baik. Oke. Yang saya jawabnya acak aja ya Bu ya, begitu. Nah, yang pertama adalah memang ini kan hanya pengenalan dulu ya Bu ya, pengenalan tentang teknologi kemajuan zaman sekarang begitu. Ternyata teknologi itu sudah merambah sudah sangat jauh begitu, yang bisa nanti Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran di kelas begitu. Kalau mungkin mungkin Bapak Ibu baru mendengar mungkin virtual tour itu, sebelumnya mungkin mendengarnya adalah virtual reality begitu ya, atau augmented reality begitu. Nah, kalau Milia Lab itu kan memang menyederhanakan, membuat sebuah konten berupa virtual reality begitu kan. Nah, di sana di Milia Lab itu ya kan, itu kan memang semua objeknya berbentuk 3 dimensi. Kita menyusun begitu ya Bu ya. Menyusun, kita tidak perlu mencari, tidak perlu membuat, kita tinggal menempelkan begitu. Nah, konsepnya sama ya kan, cara menikmatinya sama, akan tetapi kontennya penyajian itu berbeda. Kalau virtual tour itu lebih sederhana, hanya video 360 atau foto 360 derajat saja gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan materi, begitu kan, materi apa saja tadi ada 5 semua bisa masuk. Nah, dari kelima tadi STEAM tadi itu tentunya tidak semua ya kan, tidak semua bisa dibuatkan ya kan, terutama untuk misalkan yang gampang itu adalah tadi biologi ya kan, tidak semua pelajaran biologi atau fisika itu dibuatkan, hanya memang bidang-bidang tertentu saja. Begitu juga matematika begitu. Nah, kalau matematika sendiri itu mungkin dibuatkan sebuah kayak untuk praktikumnya ya gitu ya. Itu adalah semacam kita seperti jalan-jalan begitu ya. Kemudian nanti di sana ada soal, kemudian ada mengerjakan ya kan, untuk mengerjakan untuk langkah selanjutnya begitu ya. Nanti di sana sudah ada videonya begitu. Kemudian sudah ada kalau memang tidak bisa memecahkan, di sana juga sudah ada bagaimana cara memecahkan soal matematika tadi begitu. Jadi bisa dibilang virtual tour ini penyajiannya ada secara berbeda begitu. Kalau kita mungkin hanya menyajikan ini ada video materi misalnya kalkulus begitu ya. Ini kalkulus dikasihkan ke siswa gitu kan, video begitu kan. Ini cara pembahasannya. Tapi kalau memang sama-sama video tapi dikemasnya di dalam bentuk tadi seolah-olah kita ada di dalam ruangan gitu ya. Kita experience-nya sudah berbeda ya kan, kemudian di sana nanti untuk mencari informasi harus memilih sebuah objek tertentu yang Bapak Ibu sudah rancang begitu ya. Nanti mereka akan mencari sendiri, oh ini untuk mencoba begitu. Jadi cara sebenarnya hanya untuk gerbang atau stimulus. Jadi kalau untuk materi tertentu virtual tour ini mungkin bisa jadi stimulus begitu kan, jadi alat gerbangnya untuk belajar, walaupun di dalamnya itu nanti isinya narasi gitu kan, isinya video, teks, foto dan lain sebagainya, seperti itu Ibu. Kemudian ya kalau untuk pelatihannya memang seperti tadi kan ada virtual tour itu memang ada beberapa sesi, harusnya itu untuk virtual tour itu harus pertemuan, karena kan memang alatnya kan terbatas ya kan. Biasanya dulu itu pernah melatih itu karena memang alatnya hanya 2, otomatis kan bergantian begitu. Ada studi, ada kasus mereka mau membuat apa, kemudian gantian kameranya itu, kemudian setelah itu baru mereka membuat bentuk virtual tour-nya begitu Ibu. Seperti itu bisa membantu jawaban saya. Iya, terima kasih Pak Amir. Insya Allah jadi nanti ke depannya
virtual tour bisa ada ininya ya, ada follow up-nya biar nanti kita guru-guru yang minimal. Ya, semoga begitu. Tapi untuk apa namanya pelatihan virtual tour secara online ini kemungkinan agak susah, Bu, karena kan memang harus praktek. Tanpa praktek gitu kan agak susah. Ya kan, secara mengajarkan saya alat cuma satu, misalnya saya memiliki alat. Belum tentu ibu-ibu ya kan, bapak ibu pengajar atau peserta itu memiliki alatnya. Jadi tidak bisa bagaimana mengcapture-nya gitu. Gitu ya. Ya. Jadi mengantisipasi alatnya yang terbatas itu apa, Pak? Tadi menggunakan smartphone Google Street tadi view, Bu. Nah, itu coba ya kan satu begitu kan. Nanti kalau sudah jadi misalkan, tapi agak cukup lama nanti ya kan, beda kalau menggunakan alat kan sekali potret, sekali capture langsung bentuk begitu kan ya. Nah, kalau menggunakan smartphone ya sedikit membutuhkan effort begitu. Jadi membutuhkan usaha ya kan, kemudian baru itu nanti dirancang di beberapa aplikasi tadi. Online tadi kan apa tadi? Kolue, apa sih namanya, lupa saya tadi. Itu atau beberapa software yang saya berikan tadi begitu. Itu ada masa trialnya, nanti Bapak Ibu bisa coba di sana. Yang penting kan saya sudah punya foto 360 ya kan. Saya ingin merancang di softwarenya nanti hasilnya bagaimana gitu. Seperti itu, Ibu. Iya, baik. Terima kasih, Mas Sama-sama. Ya. Terima kasih, Bu Umi. Iya, terima kasih Ibu Rahma. Baiklah Bapak Ibu yang ada di room attendee, silakan kalau ingin bertanya mungkin Bapak Ibu bisa raise hand, nanti kami buatkan surat, kemudian bisa juga menuliskan lewat kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Terus ada satu Pak Amir yang ingin saya tanyakan. Ya. Boleh Pak ya? Ya, silakan. Iya ya. Saya sebenarnya tertarik lihat materi tadi Pak. Sepertinya gimana gitu. Jadi baper Pak pengen lihat museum-museum tadi yang Bapak sampaikan. Ya. Kemungkinan kebetulan Pak saya mengajar di SD, mungkin lebih enak Pak ya, untuk mengajarkan hal-hal begini untuk di SD. Ya. Tapi Pak gimana ya solusinya untuk mengajarkan untuk anak SD hal-hal begini Pak? Karena kita tahu kan Pak anak SD itu masih gimana gitu. Maksudnya mengajarkan bagaimana? Mengajarkan menggunakan SketLab ini Pak. Oh untuk begitu. Ya. Untuk apa? Mohon maaf, bisa diulangi tadi? Bagaimana? Bagaimana Pak cara mengajarkan atau menggunakan SketLab ini untuk anak SD? Yang mana anak SD ini kan Pak masih gimana gitu SketFab ya Bu ya? SketFab ya. Baik. Nah, anak-anak zaman sekarang ya kan saya kurang tahu apa namanya kondisi setiap daerah begitu kan ya. Tapi kalau terutama di daerah saya gitu kan, anak-anak kecil sekarang itu rata-rata kita tidak perlu mengajarkan Bu. Ya kan, mereka yang penting kita pandu, ya kan, kita cukup membukakan itu apa SketFab-nya, kemudian objeknya apa begitu ya, atau nanti di share link, ketika dia klik apa namanya linknya itu langsung mengarahkan ke SketFab objek tertentu begitu. Nah, kalau untuk bagaimana cara mengajarkan begitu kan, itu mereka sudah canggih Bu ya kan. Contohnya seperti inilah gitu. Mungkin Bapak Ibu punya anak kecil ya gitu ya di rumah gitu kan. Ibu beri smartphone, mereka akan jalan sendiri tanpa Ibu ngajari. Ibu pernah ngajarin anak buka YouTube ya kan, main game begitu ya. Ya kan, mereka secara otodidak otomatis udah apa yang menyesuaikan begitu. Tapi kita tinggal mengarahkan saja gitu rata-rata. Untuk anak SD sekarang itu tinggal kita mengarahkan. Kalau untuk eksperimen mereka akan lebih jago lah Bu gitu, lebih jago bagaimana, oh ini bagus untuk melihat ke kanan ke kiri, mereka harus pencet apa, mereka harus ini apa, mereka insya Allah udah tahu gitu. Terutama karena saya kan dari kampung juga, saya dari Solo gitu kan, di daerah saya itu anak-anak kecil itu mereka udah pintar-pintar. Tapi lagi ke setiap daerah begitu ya bagaimana gitu, tapi rata-rata rata gitu. Ya. Makasih Pak.
Nah, Terus Pak sama-sama. izin Pak bacakan Ya, kok silakan di lanjut chat lanjut. ada pertanyaan dari Pak Sugeng Widadi. Yang ditanyakan dalam indonesiavirtual.com, apakah bisa didubbing dengan Google Maps? Oh, oke. Maksudnya mungkin seperti ini begitu kan. Yang pertama adalah apa namanya indonesiavirtual.com ini kan sebuah website yang menyediakan konten berupa virtual tour begitu ya Pak ya. Nah, nah, karena ini website tentunya kita tidak bisa ya kan tidak bisa memodifikasi. Lain cerita kalau memang kita yang membuat begitu ya, kita yang membuat ya kita bisa memodifikasi sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, jadi itu hanya contoh saja. Ketika nanti Bapak Ibu ingin menggunakan, ya silakan ada dua, ada vr.syamolek, ada indonesiavirtual.com. Nah, silakan nanti untuk bisa membantu Bapak Ibu ketika mengajar di kelas begitu. Nah, misalkan saya ingin memodifikasi sendiri, ya Bapak Ibu harus membuat sendiri ya tentunya gitu. Dengan apa namanya mungkin beberapa referensi dari saya tadi yang bisa membantu gitu, atau nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri bagaimana membuat virtual tour gitu. Karena sekarang sudah banyak sekali konten-konten tentang virtual tour ini yang tidak seperti zaman dulu ya kan, dulu pertama kali dulu saya mengenal gitu kan 2017 itu masih sedikit sekali. Alat-alatnya pun masih sangat minim begitu. Nah, masih sangat minim sekali dan apa namanya dulu beberapa aplikasi itu ada beberapa kekurangan, tapi sekarang semakin teknologi semakin maju, mereka ikut menyesuaikan sendiri begitu. Seperti itu Pak. Jadi untuk memodifikasi karena memang kalau untuk aplikasi itu ada. Nah, ada aplikasi untuk membuat bukan memodifikasi, membuat virtual tour sesuai dengan keinginan kita tadi. Ada KR Pano, ada Pano Tour, ada 3D Vista gitu. Ada 3 itu. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan. Ya kan? Nah, tentunya Pak Sugeng ini ya, Pak Sugeng itu harus menyiapkan dulu foto 360-nya gitu kan. Jadi mengkonsep dulu. Ketika sudah ada foto-fotonya, baru nanti masuk ke aplikasinya. Nanti baru dijahit di sana. Oh, ruangan ini lanjut ke ruangan selanjutnya, ruangan selanjutnya, ruangan selanjutnya gitu. Seperti itu. Seperti itu Pak, tentunya aplikasinya berbayar, tapi nanti di sana sudah ada trialnya. Ya, Ibu bisa menggunakan nanti kalau bagus hasilnya jadi tinggal nanti beli lisensinya. Seperti itu mungkin Pak Sugeng, saya semoga bisa membantu. Iya, terima kasih Pak Amir. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan di raise hand nanti. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ditulis di kolom chat. Untuk materi Bapak Ibu sudah ada di atas, silakan di-download materi virtual tour untuk praktikum digital. Nanti kami salin kembali. Silakan Bapak Ibu yang ingin Anda bertanya. Mungkin dari Pak Irfan ada yang ingin ditanyakan Pak, silakan Pak. Dari saya cukup Bu, cuman apa namanya, Ya. terima kasihlah kepada Pak Amiruddin atas materinya pada hari ini. Saya apa namanya merasa ada hal baru untuk depan dan insya ini bisa dimanfaatkan oleh guru-guru khususnya di Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Amiruddin. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau di kolom chat, nanti kami bantu untuk membacakan kolom pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu panelis ada yang ingin bertanya, silakan. Bu Umi, Iya Bu. ini saya sementara coba-coba buka VR-nya Syamolek, maaf. Iya. Bisa kasih ke saya presenter biar saya bisa share screen. Oh ya, siap Bu. Ibu yang Xiaomi Ibu ya? Iya, benar. Saya mau pengen tanya, ini saya coba buka candi Ijo. Saya mau masuk ke candinya, Pak Amir. Iya, oh iya. Kalau untuk candinya
belum bisa Bu, karena memang capture untuk di dalam candinya belum ada gitu. Karena memang terbatas hanya beberapa saja. Itu kan tergantung dari si pembuatnya, ya kan dia memfoto berapa spot di dalam wisata di ruangan atau di objek tersebut itu Bu. Oh, Gitu. gitu. Jadi mungkin sebatas mungkin ada hanya 2 sampai 3 spot saja di yang Candi Ijo itu, ya kan? Karena kemarin untuk pengapas pengambilan itu ada apa namanya beberapa yang kesalahan begitu, makanya yang hanya bisa dibuat hanya 3 foto itu saja begitu. Begitu juga dengan yang ada di Prambanan juga hanya sedikit. Iya, Ini iya Pak, benar. ini saya mau Tadi saya kan belum pernah ke candi ini ya Pak Amir. Saya Ya, pengen masuk ke dalamnya. Apa bisa di ini ya? Bisa di setting oleh virtual tour ya pengembangnya. ya nanti kalau memang apa namanya Saya punya tournya. sudah ada spot fotonya ya kan untuk di dalam candinya mungkin nanti bisa ditambahkan sama pengembangnya gitu. Cuma karena memang apa namanya belum update lagi begitu ya karena ini kan buatan 2018 ya sekarang sudah 2021 gitu. Oh, 2018 Iya, sudah. ini mengembangnya 2018. Iya. Saya iya, saya juga sudah buka ini Pak Amir. Ini Yang yang Museum Sumpah Pemuda Mas ya, Alfam ya. Yang ini ya ya Pak. benar, benar. Ini juga masuk eh, virtual tour ya Pak Amir. Ya, ini virtual tour dalam bentuknya berupa video gitu. Iya deh. Nah, nanti experience-nya agak berbeda Bu ketika Ibu melihat virtual tour Museum Sumpah Pemuda ini menggunakan smartphone gitu. Jadi kan arahan saya nanti bisa dibuka di smartphone di aplikasi YouTube-nya bukan di browsernya gitu. Nanti akan berbeda kemudian digoyang-goyangkan ke arah kanan ke kiri nanti akan mengikuti begitu. Oh, beda ya Pak. Beda ya. Coba nanti oh dicoba gitu. di smartphone ininya. Jadi dibuka smartphone-nya, dicari aplikasi YouTube-nya, kemudian nanti diketikkan di searching YouTube-nya itu adalah Virtual Reality Museum Sumpah Pemuda. Nanti ketika sudah kebuka, nanti silakan Ibu goyangkan ya kan kanan, kiri, atas, bawah, nanti seolah-olah kita jalan-jalan begitu ke dalam museum. Iya, terima kasih Pak. Ini Ya. sudah ada Pak Saleh Lebeharia yang sudah raise hand. Kami persilakan, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan Pak Saleh untuk bertanya langsung kepada Pak Amiruddin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi virtual tour ini, Pak. Kira-kira yang bagus yang mana, Pak? Terus yang kedua, Pak, kalau bisa, Yang Pak, kasih satu contoh, Pak. Satu contoh untuk pembuatan virtual tour, Pak. Contoh singkat satu saja, Pak. contoh. Maksudnya kita bisa lihat Oke, begitu, Pak. satu contoh untuk pembuatan virtual tour ya, Pak ya. Oke, saya menggunakan yang ini saja karena mohon maaf kalau untuk yang aplikasi kebetulan saya sudah uninstall. Saya menggunakan laptop satunya gitu. Jadi tidak terinstall di sini, Pak. Mohon maaf. Tapi saya coba menggunakan yang tadi, yang kula.com gitu misalkan. Kula.com. Saya sediakan dulu. Saya harus menyiapkan dulu apa namanya foto-foto 360 derajatnya, Pak. Jadi mungkin agak sedikit ini, tapi sudah ada, mungkin sudah saya siapkan. Tinggal ini.
tempat Oh, mungkin Bapak Ibu hebat Nusantara sambil menunggu Pak Amiruddin menyiapkan aset-asetnya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensinya dulu Bapak Ibu. Kemudian ini sambil menunggu Pak Amir, boleh Pak ada yang bertanya ini? ya silakan Bu. Saya izin Pak bacakan Pak ya dari Idirin Ratomi. Tolong di-share alamat atau nama software atau aplikasi membuat video tour. Oke. Iya, iya Pak. Mungkin ada yang ditanya lagi Bapak Ibu sambil menunggu ini. Silakan Ibu Herlina. Halo Ibu Herlina. Apakah ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu Pak Amiruddin yang menyiapkan materi? Atau Ibu Rahma ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu Bu? Oke. Saya mohon izin share ya Bu ya. Iya silakan Pak. Oke, baik. Nah, yang pertama adalah di sini saya sudah ada foto-foto 360. Ini adalah foto-foto di kemarin ketika berkunjung ke Gorontalo saya. Ini ada Benteng Otahana. Benteng Otahana ini ada beberapa. Otanaha Pak. Otanaha ya Bu ya. Iya. Iya Pak. Nah, ini. Nah, ini apa namanya? Ini menggunakan Google Foto, ya kan Google Foto ini kalau kita memang fotonya ada 360, dia akan si Google ini akan mendeteksi secara otomatis gitu. Nah, secara otomatis. Nah, ini kita sudah apa namanya? Sudah jadi sekali potret. Jadi alatnya itu di sini. Nah, ini ada kamera, saya menggunakan kamera Samsung Gear 360 gitu. Nah, apa namanya, tinggal nanti diedit, dihilangkan orang-orangnya supaya spot untuk beteng apa ini bisa tanah. Nah, kemudian untuk alat-alatnya tadi, untuk mempraktekkan mungkin saya tidak bisa mempraktekkan Pak, begitu, karena mungkin keterbatasan waktu juga, karena mungkin membutuhkan waktu sangat lama. Nah, ini untuk yang secara online-nya adalah menggunakan pola.co ya Pak ya. Nanti baru saya contohkan sebentar saja gitu. Nanti untuk kedepannya nanti ada banyak sekali tutorial. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencoba sendiri gitu ya. Saya coba. Latihan 2. Kita
Kita tunggu dulu proses uploadnya. Ya kan misalnya Bapak Ibu nanti punya banyak foto, nanti bisa lewat ini begitu. Jadi ya nanti misalkan coba dulu 5 foto begitu kan menggunakan ini bagaimana. Nanti Bapak Ibu nanti akan harus mencoba tidak hanya satu aplikasi tapi beberapa aplikasi. Nanti setelah ini saya tunjukkan tadi aplikasinya ya. Sebenarnya ada banyak, sekitar ada 5 kalau tidak salah. Tapi yang saya tampilkan hanya 3 saja, tapi yang familiar begitu. Yang familiar digunakan. Nanti untuk caranya nanti Bapak Ibu searching setiap setiap aplikasinya itu kan ada websitenya. Nah websitenya itu nanti pasti ada cara penggunaannya gitu. Cara penggunaannya nanti bisa di saya post. Nah, di sini nanti itu sudah 360. Misalkan saya ingin menambahkan spot foto di sini. Nah, ini saya tambahkan 1 di sini. Misalnya saya mau letakkan di sini. Misalnya ketika saya klik itu nanti akan mengarahkannya ke bawah gitu. Nah, ketika diklik yang ini, gerbang ini, dia akan langsung menuju ke bawah gitu. Nah, nanti tinggal kita tambahkan, misalkan mau menambahkan teks atau menambahkan sebuah image misalkan. Misalkan saya menambahkan ini coba saya menambahkan, ini hanya tersedia yang Pro. Ini misalnya ada beberapa emoticon. Misal kalau teks, nah misalnya saya tambahkan teks begitu lewat sini misalkan. Nah ini sudah ada di sini. Kita perbesarkan nanti itu. Nah seperti itu, dan menambahkan lain sebagainya. Ini salah satu aplikasinya gitu ya Pak. Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri. Nanti ada beberapa tutorialnya begitu. Ini untuk yang secara online-nya. Nah kemudian tadi untuk aplikasi-aplikasinya, nah ini nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Yang duanya itu ada namanya EasyPano. Ya kan ada EasyPano, kemudian ada lagi 3D Vista namanya. Ada 3D Vista. Ada Unity, maaf, Unity. Nah ini. Jadi kalau Bapak Ibu saya kasih gambarnya, ini belum ada. Namanya EasyPano dan Unity. Nah itu dua-duanya bisa digunakan untuk pembuatan virtual tour begitu. Gitu. Nah ini aplikasinya bisa di foto atau di capture kan tulis, atau nanti materinya kan bisa diunduh nanti di www.virtualtour_igigo. Silahkan di capture, materi bisa cek di sini. Nah ini bit.ly virtualtour_igigo, di bawah ini link materi. Nah presentasi yang saya gunakan ini, saya menggunakan namanya e-modul Ibu. Jadi e-modul itu di dalamnya ada video, ya kan, ada bisa kita masukkan teks, audio, bisa masukkan audio, kemudian 3D tadi, ya kan, 3 dimensi tadi untuk alat peraga, kita semua bisa masukkan di sini. Link-link seperti ini, ketika klik langsung mengarahkan ngedirect ke link tersebut. Begitu. Silakan dicek di sini bit.ly/virtualtour_igigo. Oke, seperti itu Ibu. Oke, bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bu Umi, mohon maaf Bu Umi, sebelum lanjut pertanyaan berikut, mungkin
Di-share presensinya ke teman-teman partisipan. Baik Bu, sudah di-share Bu tadi. Oke. Izin lagi Pak untuk membacakan dari Pak Sugeng Widadi. Untuk virtual presentasi, apakah bisa diunggah seperti pada SWI Office 365? Maksudnya seperti pada SWI Office 365 untuk presentasinya atau? Iya, virtual presentasinya. Oh begitu. Virtual presentasinya Iya. sama, hampir sama. Saya tidak menggunakan SWI Office 365, saya menggunakan Canva. Canva, ya, tools yang saya gunakan untuk buat presentasi, nanti Bapak Ibu bisa gunakan juga. Di sana bisa embed link, video, foto, dan lain sebagainya. 3D juga, ya kan, dari SketchUp tadi bisa dimasukkan untuk alat peraganya, begitu. Saya tidak menggunakan SWI Office 365, Bapak. Mungkin itu atau bagaimana, Ibu? Iya, terima kasih Pak. Mungkin insya Allah untuk Pak Sugeng Widadi bisa lebih jelas Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ini dari... Saya Bu Umi dan saya Bu. Oh silakan Pak Irfan, silakan. Terima kasih. Apa namanya? Untuk pengadaan alat Pak Amiruddin. Iya. Jadi mungkin ada rekomendasi dari Pak Amiruddin untuk sekolah-sekolah yang memang ingin mengarahkan pembelajaran virtual. Itu kan pasti kan pengadaan alat yang lebih utama dulu. Benar. Setelah SDM-nya. Jadi mungkin ada rekomendasi dari Pak Amiruddin untuk toko atau apalah untuk pengadaan, untuk tempat membeli alatnya yang lebih murah. Oh gitu. Ya. Kalau untuk langsung saya jawab aja ya Pak ya, gitu. Nah, untuk tempat pembelian itu apa namanya, mohon maaf sekali saya tidak memiliki channel gitu ya, harus beli di mana gitu. Tentunya di apa namanya ya, e-commerce yang ada di Indonesia itu ada semua, ada Tokopedia, ada Shopee, tapi rata-rata Tokopedia biasanya untuk alat-alat seperti itu. Akan tetapi setahu saya itu kan biasanya kalau untuk pengadaan ada namanya itu, pemerintah itu ada namanya katalog online kalau tidak salah ya Pak ya. Ada katalog gitu. Nah, ada katalog itu tentunya menyesuaikan begitu. Nah, kemudian untuk apa namanya alat yang saya sarankan, yang saya pernah gunakan itu ada Ricoh Theta dan juga ada Samsung Gear 360. Itu saya menyarankan mungkin lebih ke 300 apa namanya Samsung, miliknya Samsung Gear 360. Nah, Samsung Gear itu ada dua varian, yang lama bentuknya bulat, ada juga yang bentuknya itu ada pegangannya begitu. Nah, yang bentuknya pegangannya itu bisa untuk streaming, Pak. Gitu. Yang terbaru sekarang ya, saya kurang begitu update untuk yang Samsung Gear terbaru, tapi informasi dari teman saya pernah mendengar informasi dari teman yang beli juga, gitu, yang terbaru itu bisa melakukan streaming begitu. Jadi misalkan streaming itu secara 360, misalkan konsen atau ketika mengajar di kelas atau praktikum begitu. Ketika nanti siswa ketika streaming ya mereka bisa melihat secara 360 begitu. Begitu Pak, begitu. Untuk alat-alatnya begitu kan. Tapi untuk aplikasinya itu nanti sama-sama Pak, tiga-tiganya itu ada kelebihan dan ada kekurangannya juga begitu. Kalau Panotor sendiri itu kekurangannya adalah nanti ada beberapa bug yang memang apa namanya sangat mengganggu begitu. Kemudian kalau 3D Vista itu sangat kompleks sekali, sangat bagus, akan tetapi lumayan mahal ya untuk 3D Vista itu. Kemudian kalau untuk KR Pano itu kekurangannya adalah cara penggunaannya begitu. Cara penggunaannya. Tapi kalau untuk cara penggunaan pembuatan virtual tour-nya itu KR Pano ya, Panotour dan 3D Vista itu sama-sama enak penggunaannya. Saya tiga-tiganya pernah mencoba, tapi hanya dua itu yang enak. KR Pano itu agak sedikit susah. Begitu mungkin Pak jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak Irfan. Kemudian Pak, ada yang ingin bertanya dari Ibu atau Bapak Hamidatun Nisa. Coba beliau dulu yang... Oke, kami persilakan untuk Bapak atau Ibu Pak Hamidatun Nisa.
Ibu, silakan Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak. Halo, Ibu Hamidatun Nisa, apakah ingin ada yang ditanyakan? Silakan Bu, langsung ditujukan kepada Pak pemateri kita pada hari ini. Sepertinya beliau tidak ada di tempat baca, cuma ingin bertanya. Iya, dialihkan ke teman-teman partisipan lainnya mungkin, Bu. Iya, iya baik Bu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi kita virtual tour, mungkin bisa di raise hand atau bertanya dalam kolom chat. Untuk materi dan rekaman sudah ada Bapak Ibu di kolom chat, silakan untuk materinya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu ingin bertanya, silakan. Ini sepertinya sudah sepi ini. Mungkin Ibu Rahma ada yang ingin disampaikan sebelum boleh kita tutup? Sepertinya tidak ada lagi. Yang mau disampaikan hanya penasaran saja bagaimana virtual tour bisa digunakan untuk praktikum digital matematika, itu saja Bu Umi. Ya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Oke, kalau sudah yang bertanya, mungkin Bu Rahma kita sudah boleh tutup ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada close statement dari Pak Amiruddin. Silakan Pak. Baik, mungkin penutup ya Bu ya. Mungkin sedikit dari saya mungkin sedikit kebijakan untuk Bapak Ibu pembelajar dimanapun berada. Kita sudah menyongsong, ya kita sudah berada di era pendidikan 4.0, ya kan, di mana pendidikan era 4.0 ini adalah sudah menggabungkan antara teknologi informasi, teknologi cyber, kemudian dari berbagai macam teknologi itu kita gabungkan, kita gunakan dalam mengajar begitu. Ada banyak sekali teknologi yang bisa kita adopsi, gitu kan, yang mungkin Bapak Ibu hanya kurang informasi saja begitu kan, hanya kurang informasi saja. Sebenarnya itu mungkin sudah dari tahun-tahun kemarin begitu. Nah nanti Bapak Ibu mungkin sering melihat ya kan, browsing di internet tentang keterbaruan tentang pembelajaran, ya kan, terus bagaimana pemanfaatan IoT begitu kan, kemudian ada lagi tentang kecerdasan buatan begitu, bagaimana kecerdasan buatan itu digunakan untuk pembelajaran begitu. Ada namanya recognize begitu. Jadi recognize itu adalah salah satu artificial intelligence yang mana kita mengarahkan sebuah benda gitu. Nah, benda itu nanti akan dibaca oleh sistem gitu. Misalkan adalah bentuk sebuah objek apel, buah-buahan dan sebagainya. Nah, dan itu si mesin itu dia akan belajar sendiri. Kita hanya tinggal men-training saya, itu salah satu bentuk teknologi gitu. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin dari paparan yang saya berikan tadi, salah satu ada teknologi virtual tour, dan juga ada beberapa tadi, ada VR, ada AR, ada mixed reality begitu ya. Itu nanti mungkin bisa digali lagi cara implementasinya bagaimana, ya kan, cara pembuatannya di internet sudah banyak sekali, sudah disediakan, tinggal nanti Bapak Ibu menyesuaikan saja begitu. Terima kasih panitia dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi pada malam kali ini. Terima kasih.
Saya kembalikan untuk ke Ibu moderator. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Sebelum ditutup Pak, ini Pak Sugeng, masih boleh Pak ya? Pak Sugeng Widadi udah raise hand, masih boleh Pak? Ya, maaf Pak Sugeng. Halo Pak Amir, masih boleh satu pertanyaan dari Pak Sugeng sebelum kita tutup? Silakan. Oh, iya. Silakan Pak Sugeng Widadi langsung bertanya sebelum kita tutup, langsung bertanya kepada Pak Amiruddin pemateri kita pada hari ini, malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, Ya, saya tertarik dengan virtual tournya tadi. Ya. Kan kebetulan saya mengajar PPKN. Artinya objek-objek yang saya sampaikan itu di sekitaran itu banyak candi. Iya. Kemudian itu kan bisa kita unggah dari candi itu. Cuma yang menjadi kesulitan saya, begitu kita mau ke setnya ke candi yang kita tunjuk, itu untuk memunculkan bahwa displaynya candi dengan detail informasinya itu berarti kita kan harus mengunggah lagi. Mengunggah virtual lagi. Itu. Displaynya dari salah satu candi. Di tempat saya kan ada Candi Surawono misalnya. Benar. Ya, kalau kita mengandalkan ke virtual kan tidak begitu detail. Benar. Mulai dari awal sejarahnya sampai dan lain-lain. Iya, benar. Nah, itu untuk mengclearkan, untuk mendetailkan itu, apakah kita harus mengunggah lagi sejarahnya dari Candi Surawono itu? Iya Pak, jadi kan kalau untuk itu kan karena untuk virtual ini kan pertama itu capture-nya, capture dari candi gitu ya Pak ya. Kemudian kita mau meletakkan apa di dalam virtual itu. Misalnya mau narasi ketika nanti si user, si pengunjung mengunjungi candi atau di dalam candi, itu langsung muncul suara, begitu kan, audionya, narasi Bapak menjelaskan tentang sejarahnya, begitu. Nah, selain audio, ya kan, mungkin Bapak akan menempelkan mungkin di beberapa tempat, begitu kan, sebuah informasi, bisa berupa teks, berupa video, ya kan, audio, gitu. Jadi tetap ditambahkan, diupload lagi, gitu kan, videonya. Akan tetapi karena ini bentuknya apa namanya website, itu kita tidak perlu langsung bentuk video diupload Pak. Jadi kita tetap membuat menggunakan namanya embed yang namanya kalau di website itu menyematkan. Jadi mensematkan sebuah video, sebuah kalau teks kan tidak perlu menyematkan gitu ya. Nah, kenapa disematkan? Karena itu akan mempengaruhi karena ini website ya Pak ya, mempengaruhi dari kecepatan si websitenya begitu. Nah, kalau kita mau menyematkan itu apa namanya sebuah video begitu, karena kan memang durasinya agak panjang kalau video ya Pak ya. Nah, itu mungkin disematkan untuk meringankan. Gitu. Jadi tidak hanya sebatas apa namanya kontennya penuh dengan konten, tapi juga cara mengaksesnya itu cepat dan mudah begitu Pak. Jadi misalnya saya ingin menvirtualkan Candi Borobudur misalnya ya, kan ada 7 tingkatan. Itu untuk meminimalisir kecepatan itu berarti masing-masing tingkatan atau relief itu cukup dengan teksnya saja ya? Iya, menyematkan teks saja ya? Benar, menyematkan teks saja, tidak perlu video. Mungkin videonya hanya tingkatan satu, jadi satu tingkatan itu satu video atau satu narasi. Ketika hanya mengelilingi satu tingkatan itu, ya kan, kita mungkin hanya disuguhkan sebuah teks saja. Ketika dia sudah beranjak ke tingkatan yang kedua, baru muncul narasi mengenai tingkatan yang kedua, sejarahnya misalkan. Kemudian ketika dia berkeliling di tingkat yang kedua, yang disuguhkan hanya video ataupun foto-foto saja begitu mungkin Pak. Siap. Terima kasih Pak Amiruddin masukan ilmunya. Terima kasih Bu host. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng Widadi. Oke. Mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf untuk materi kita malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Bapak Ibu yang masih ada di room, silakan untuk mengisi absen sebelum kita tutup. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Rahma?
Sebelum Sudah cukup Bu Umi, alhamdulillah. Cuman berharap kedepannya bisa ada follow up dari Pak pemateri narasumber kita yang welcome untuk sering-sering kunjungi Gorontalo baik online maupun offline. Itu saja. Terima kasih buat Pak narasumbernya dan Oke, terima kasih, siap-siap Bu, terima kasih. iya. Baiklah Bapak Ibu, kami mohon untuk tetap mengisi absen kehadiran, dan kepada Bapak Ibu semuanya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Sama Bu, mohon izin live. Mohon diisi presensinya Pak Amir ya. Bu Rama, untuk mematikan rekornya ini bagaimana? Oh ya, sebentar. Saya reclaim dulu ya. Iya. Oke, sudah. Pak Sugeng Widadi mungkin tangannya boleh turun. Kasih